Ya, kembali lagi di Ngobar Tahu Talk Show. Ngobar Tahu. Terima kasih atas apresiasinya bagi pemirsa dan pemirsa yang ada di sini dan di layar kaca. Kembali lagi di Ngobar Tahu. Untuk tema kali ini kita akan membahas apa, Mas Noval? Pariwisata. Wisata apa? Lupa. Oh, belum di briefing. Ya, belum. Wah, itu. Nah, biasa host dadaan. Oke. Biasa di luar nalar tenan. Baik, Jangan lupa ini bintang tamunya mengerikan loh. wah, iki ngeri tenan. Ngeri tenan. Ini golek angel. Wah, iki angel kok angel tenan. Sorry, Purba kalah. Ini adalah manusia yang cukup langka. Langka, sangat langka. Sangat langka untuk ditemui. Paling di muka bumi cuma ada satu ini kok. Ya. Nah, mari kita sambut Andri Febrian. Sabar. Gime. Elek. Ejanya kok rada mengse mo. Si. Ya. Jadi gimana Mas? Kamerane kono. Oh, iya. Nah, Mas siapa? Andri Febrian. Iya. Wah, Andri ini Febrian. Mas Andri Febrian. Biasa dipanggil siapa? Bengkong. Wah, bengkong. Kepanjangannya? Bukli. Bengkong kadang bukli Mas. Wah, lucu tenan ini narasumber ini keren. Ini parah ini. Oke. Baik, Boleh perkenalan dulu? Perkenalan dulu ke pemirsa. Oh ya. Buat teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Andri Febrian. Kalau orang rumah manggilnya Brian, kalau orang luar manggilnya Bengkong, kalau teman deket Bukli. Oke. Aduh, keren. Mas Bengkong ini apa? Basic. Backgroundnya apa? Mahasiswa kah atau Pekerja kah? Pekerja keras atau lunak? Awalnya pekerja lunak. Tapi kalau saya mahasiswa Mas. Oh, mahasiswa semester berapa, Mas? Semester 3. Tiga gini, Mas. Ini ya, ini tiga. Semester 3 saya. Nah, di mana, Mas? Di mana? Ami. 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 Kampus ungu ya? Iya, kampus tuh. Oh, sama seperti narasumber saya sebelumnya tadi. Akademi Iya. minyak dan kompor. Akademi militer kan. Amikom. Kenapa Mas Bengkong memilih kuliah di Amikom tuh? Karena ketompo nih Mas. Lah sebelumnya mau nargetingnya mau masuk mana? UGM. Waduh. PD Mas. Wah. UGM nyoba berkali-kali lah. Oh. Apa jurusan apa? Jurusan apa di UGM? Hukum, Waduh. sosiologi, Wah. ilkom, Wah. amikom ilkom. Iya. Terus pilihan terakhir ya Amikom. Iya. Terus papat-papat itu ketering kabeh, nyemplung nang Amikom. Iya, amikom semua. Oh, Ilkom. Berarti nggak bisa berkata-kata. berarti Mas Bengkong atau Mas Andri ini apa namanya kuliah di Amikom tuh karena terpaksa ya atau kepepet mergo ketompone ning kono keterimanya di situ. Enggak sih Mas, jadi awalnya saya tuh cari-cari kan. Oh, cara awalnya coba-coba. Iya, awalnya mau coba-coba. Dan nyoba di UGM nggak keterima, mau nyobain dekat UPN lah Mas. Hah? Udah ketupen. Iya, dekat UPN kan amikom. Ya padha wae Mas, kuwi pilihan Maksudnya terakhir. ngono. Sabar Mas. Iya. Lanjut. Ya, jadi terus habis itu mau nyoba UPN, tapi karena harus gundul. Saya kan suka gundul lah Mas. Bukannya Ospek gundul. Ya, terus habis itu ya udah amikom. Wah, ini gini, Karena ada yang gini. nyaranin temen juga katanya ilkomnya bagus kan. Amikom ilkom. Betul. Selanjutnya Mas Bengkong ini sebenarnya pendatang perantau atau asli sini? Sebenarnya. Saya aslinya Sukunya dari mana? Jangan jawab Asli saya aslinya dari dua mana? Lahirnya di mana? saya aslinya Dua orang. Tangerang, Tangerang. lahir di Tangerang, Oke. terus lama di Jogja juga. Lama Jogja. SMP SMA, bahkan dari SD saya di Jogja. Udah lama di Jogja saya. Lah, kok katanya lama di Tangerang, kok lama di Jogja itu gimana? Kayaknya saya tadi ngomong lama di Jogja Mas. Oh, udah lama di Jogja. Wah, iki. Oh, lahirnya di Tangerang. Iya, lahir Tangerang, brojol Tangerang. Oh, brojolnya di Tangerang. Terus Melayu neng Jogja. Diseretnya. Diseret ya. Terus sukunya dari mana? Sukunya Jawa, no. Jawa biasanya. Jawa ini kan nganu, apa? Roso-roso. Roso-roso njawani lemah lembut gemati
Wah. Terus Nani. Nani, Nunu, Nene, Anu. Baik, kita masuk ke sesi mewawancarai Mas Andri Febrian ini. Jadi Mas Andri selama tinggal di Jogja itu, kok selama tinggal? Ya ora selama tinggal sih, ya bukan selama tinggal. Selamat dan sukses. Itu PH kita. Kalau Mas Andri ini selama di Jogja atau sebelum di Jogja itu kuliner yang kok kuliner, wisata yang terkenal di Jogja itu apa? Wah, saya pernah langsung dapet kata-kata dari teman Mas dikasih tahu itu waktu sampai di Jogja, ayo ke pantai. Wah, menarik tuh Mas pantai itu. Pantai mana ini? Parangkusumo. Wah, Parangkusumo itu mana itu Mas? Tempat asik itu. Iya, awalnya Meleot ada aja. awalnya saya mau diajak ke pantai sana, tapi kenapa? Gini, Parangkusumo. Oke, Mana itu Parkus katanya. Oh, Ya udah, itu tuh banyak berbagai macam umur di sana. banyak Mas macam-macam. Muda, tuwir juga ada. Sego sing gundul ono nganti jeribuk-jeribuk kok kayak Mas. Dari yang Ya, itu makanya itu. tahu cengger ayam Mas. Tahu. Oh, Hampir kayak gitu Mas. sempat disaranin sana. Ya di sana. Ya karena view-nya bagus, pemandangan Wah. pantainya bagus. Berarti dapatnya dua wisata ya itu? Iya, dua wisata. Wisata alam, wisata Malam. wisata lendir. Ini kenapa kok senang di sana? Pernah ke sana? Belum, nggak jadi Mas. Oh, nggak jadi karena dikasih info itu. Iya. Oh. Saya kan kebetulan mama ustazah. Oh, langsung diceramai. Ma, aku mau ke Parkus. Oke, Terus ya. minggat tuh nih. Belum itu. Kon minggat. Mana itu Parkus? Oh, Itu yang iu. Lah sampean menjelaskannya ya wisata sing Yang jelasin teman saya. Oh. tapi sebenarnya tuh Parkus tuh nggak yang dipikirkan Mas. Mm-mm. Cuman itu sisi gelapnya aja. Oh, sih. Ya, Tapi- nyambung lagi ya ke culture shock. Iya, betul. Sebenarnya bagus itu, ada gumuk pasir, terus Gumuk dua. lain. Gumuk pasirnya kan dua itu. Tapi juga cuma dua sih. Banyak. Ya itu sangat dibayangkan lah. Ya. Karena depannya itu kan Kok banyak ketawa ya ini? Aku ganda kuat ya. Oke, kembali ke topik. Balik topik. Wisata. Wisata. Wisata yang pernah dikunjungi Mas selain Parkus kuwi mau. Pertama Borobudur po Prambanan. Nah, Nah, pernah teman saya Mas. Siapa Mas nama temennya? Ada. Siapa? Boleh Joko bodoh. Joko bodoh. Jangan ketawa ya Mas. Jangan. Kopril. Saya Kopril. Namanya daerah Pyongyang. Oh, iya. kebetulan saya sebagai host rumah saya daerah sana Mas. Iya. Kopril ya? Iya, Kopril. Kayaknya pernah denger Mas itu saya. Saya Brewan. Katanya duta bapak itu Mas terkenal. Sorry harus sedikit impersonate aja. Gimana impersonate-nya? Gitu Mas. Ya terus habis itu ada Prambanan, Borobudur, terus habis itu yang baru hits juga di Instagram yang footage-nya tempat-tempatnya itu spot-spotnya Instagramable banget. Ada PH Sky View, Ya, PH Ocean View, Obelix Hill. Obelix juga, terus ada pekerja lunak Shoes and Care. Oh, promosi. Boleh Mas sekalian promosi dulu nggak apa-apa. Udah langsung aja. Buat teman-teman yang mau mencuci sepatu tampak kotor, tampak lebar ya oleh. Wah, itu boleh langsung ke tempat Mas Andri Febrian Bengkong ini di apa Mas? Pekerja lunak Instagramnya apa? Pekerja lunak. @pekerjalunak_. Wah, itu. makanya teman-teman bisa kalau habis ke pantai, Sepatunya kotor. Nah, nanti bisa cuci ke Mas Andri Febrian. Andri Febriansyah. Oke. Itu bisa. Oke. Terus kalau Mas Bengkong ini sebenarnya dominan ngapain Mas ngelak? Waduh. Tolong kru wedang. Nanti dulu. Oh, piye? Nanti kan ada sesi selanjutnya. Oh, Atau iya. langsung. Ya. Enaknya gimana? Ya, saiki wae ngono ya. Saiki Saiki wae. Yo. Kru Kru. Yanti. Kasih Mas. Saya dapat bekas ini berarti. Mau nggak Mas? Udah apa? Bagus banget ya sekali. Yopi. Bukle Mas.
Oh, enggak, lanjut. Mau lanjut ngobrol? Saya sudah pusing mas. Oh, ya. Hati-hati. Terima kasih Yopi. Ya. Gimana rasanya? Madu. Madu. Ya. Oke. Jakwi ya Karena minuman ini terbuat berperisa dari madu. nganu ya, perasaan kelek jadinya rasa madu. Kayak Yanti. Iya. Balik ke topik. oke. Kalau Mas Andi Febriani sebenarnya dominan ke wisata yang apa? Yang negeri di atas awan, laut, atau alam yang misalnya hiking naik gunung. Ya kan biasanya kan mahasiswa itu sukanya yang tinggi-tinggi, daerah tinggi, gunung Ketur, Gunung Semeru. Gitu kan biasanya seneng mahasiswa Yang itu. bagus lagi Gunung Gamping mas. Saya wisata Gunung Gamping, datang ke sana Watu Tok. Watu Tok nggak ada gunungnya mas. Kurang ajar. Iya. Ya, tadi tanya apa? Lebih suka dominan yang mana? Oh dominan, kalau aku dominan yang wisata biasa aja sih mas, yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu bawah. Berarti alam ya kayak Jujur mas, saya tuh jarang mas jalan-jalan, males ya mas. Apalagi kayak, Bukannya duta pariwisata ya? bukan mas, saya duta sampul lain. Oh, lain. Awalnya tuh gini mas, pernah diajak temen kan buat naik gunung, itu aja gunungnya gunung apa namanya, gunung yang nggak terlalu tinggi gitu. Oh, Wangi. Di daerah Ngelanggeran itu ya? Nah pokoknya situlah mas. Oke, Nah pernah diajak ke sana, tapi kan ya mengingat sendiri, reminder awareness terhadap diri saya sendiri. Ya, kan. artinya? Nggak tahu saya juga. Oke. Saya aware sama diri saya sendiri karena saya sering miso, Oke. attitude saya jelek. Oh, Kan tidak tersesat gitu. Nggak tersesat, hilang. indah daripada hilang. Takutnya saya hilang, kan saya juga sering pipis sembarangan, pipis enak. Oh, Waduh. berarti itu salah satu dampak dari penanggulangan hilang Bu ya? Iya. Atau Ya, betul, terjadi betul. Boleh. terjadinya orang-orang hilang di alam di gunung itu berkata-kata kayak gitu atau Iya, attitude yang kasar. kurang? Takutnya kan itu kan alam. Iya. Soalnya kan kita nggak tahu kan, kita juga hidup sendiri. Kita juga nggak hidup sendiri gitu. Ada yang lain, ada yang halus, ada yang kasar. Oke. Oke. Mas Bingkong boleh diberikan pada pemirsa beberapa wisata yang menarik pada narasumber pada pemirsa. Wisata yang menarik boleh dikunjungi. Yang boleh dikunjungi pertama, Sorry aku potong, soalnya kebanyakan orang beranggapan kalau wisata ke Jogja itu cuma Malioboro sama pantai, padahal lainnya kan banyak. banyak pak. Nah, boleh disebutkan contohnya misal 5 atau 6 contoh boleh. Apa? Ya kayak Ini ya gimana ya? Tadi- Masih kayak kecewa aja sih, masih banyak yang bilang kalau Jogja itu cuman pantai sama Malioboro. Sebenarnya apa yang ada? Surganya Jogja itu sebenarnya apa? Jalan Magelang, Jalan Magelang. Jalan Solo. Nah itu juga banyak sih. Itu bintang tamu yang kemarin itu ada yang ngomong gitu. Oh iya, itu saya suka banget. Saya itu apa namanya, action figure, public figure saya Mas Niko ya. Iya. Ya. Rambutnya juga sama. Oh, kembarannya jangan-jangan Anda nih. Berarti Apa ketemu di adiknya? Dugem itu ya? Nggak ketemu mas saya. Waktu itu saya kan freelance nyapu tuh mas. Oh. Saya terus lihat bu. itu Terus Mas ada Niko. tukang parkir yang nggak membayar itu, Iya. yang katanya temannya Mas Niko. Nyenggol katanya nyenggol nyenggol. tadi apa nggak tahu. Oke, jadi diri keluar itu ya? Tarung. Terus sama masnya yang nyapu itu diapain? Saya yang nggak ambil pusing loh mas. Gebuk. Langsung dacet. Oh, bagus. Siap. Saya kayak gini yo. Udah beda mas. Oh, ngene Mas. Ini. Oke. Baik, sorry Mas Bingkong saya potong. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Penggunaan air yang berlebihan dapat membuat krisis air bersih secara global, apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak fatal terhadap ketersediaan air bersih. Maka, gunakan air secukupnya. Jaga dan hematlah air untuk kehidupan kita semua.
Selamat datang kembali di Ngobar Tahu Talk Show. Ngobar Tahu. Terima kasih buat para pemirsa yang sudah tetap menunggu. Dok. Geser Mas Bengkong. Kok mepet banget sih? Ngopo ya? Ya, habis bincang-bincang tadi. Oh, Talk. Kembali lagi di Ngobar Tahu Talk Show bersama Mas Andri Febrian atau Bengkong atau siapa tadi? Bukle. Kita sebut saja Bukli aja ya. Mas Bukli. Bisa lucu ya? Bengkong mending sih. Terus ya di. Baik, menanggapi lanjutan cerita yang tadi, tadi sudah dijelaskan belum sih yang orang pendatang wisatawan itu hanya tahu Malioboro dan pantai saja. Belum. Nah itu boleh dilanjutkan pantai. Kita ngomongin gini aja. Kita ngomongin DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta itu ada beberapa wisata. Terus seperti apa contohnya Mas Bengkong? Boleh. Banyak mas, jadi di Kulon Progo banyak, terus habis itu di Gunung Kidul. Tapi yang paling menarik itu Gunung Kidul mas. Gunung Kidul. Menurut saya. Banyak pantainya tuh berjejer dari timur sampai selatan. Pantai selatan Cenan. Tenggara. Yo. Utara. Yo. Jadi dari situ mas banyak banget pantainya. Jadi pantai Batu Lawang, Krisdayanti, Indrayanti artis. Indrayanti, terus habis itu masih banyak lagi sih mas yang lainnya juga nggak bisa sebutin satu-satu. Banyak sih sebenarnya memang pantai di Jogja ini sebenarnya buat teman-teman yang mau berkunjung jangan hanya tahu pantai Depok dan Parangtritis saja. Karena jangan salah, pantai Gunung Kidul itu banyak sekali. Ya banyak sebenarnya pantai itu hanya sederet tapi hanya beda jalur saja untuk masuk. Iya, Sampai aksesnya sih. 1 meter, 2 meter, 3 meter tuh bisa disebut pantai. Iya, dan aksesnya itu beda-beda loh. Yang membedakan aksesnya malah lebih ke aksesnya, dan setiap aksesnya itu ada yang misalnya ada yang dipersulit dari tiket masuknya, ada yang dari tempat parkirnya susah, terus masih banyak lagi hasilnya. Karena di sana kan belum terkelola oleh pemerintah, Iya. masih terkelola oleh warga sekitar, jadi ya masih ada perdebatan antara kampung dan pemuda Dan pemerintah tentunya. Nah pendapat Mas Bukli ini terkait di Jogja sudah berapa lama? Hampir 6 tahun lebih mas. 6 tahun lebih. Lama ya? Terkait wisatawan yang sering memadati kota Jogja ini kok tertarik datang ke Jogja? Salah Kenapa? minum mas. Oh, salah. Nah, Oh, yang ini. Oh iya. Terus lanjut. Boleh sambil minum kan ya? Boleh. Yang tertarik datang ke Jogja kenapa nggak ke kota lain? Misal ke Surabaya, Solo, Klaten. Klaten itu apa ini? Klaten. Klaten. Klaten itu nggak masuk DIY. Lah yo kan pertanyaannya kenapa banyak wisatawan tertarik datang ke Jogja? Kenapa nggak ke Solo, Surabaya, Klaten? Oke. Itu loh kenapa? Menurut Mas Bukli sendiri yang menjadi daya tarik, daya minat wisatawan untuk datang ke Jogja itu apa? Menurut Mas Bukli sendiri? Kalau menurut saya, pertama Jogja itu murah, ramah lingkungan, ramah anak, pokoknya ramah, semuanya ramah, tamah. friendly. Iya, family Contoh friendly. ramah itu seperti apa? Monggo mas, gitu. Ramah banget orangnya. Murah senyum juga berarti. Murah mas, sampai ada yang senyum terus orangnya. Senyum terus mas orangnya itu. Banyak yang kayak gitu. Iya. Sampai untungnya garing dulu. Oh, mamung garing mas. Baru banget sego padang ya mas. Untungnya hijau-hijau ya mas. Nyangkut. Oke. Ya terus habis itu kenapa harus Jogja menurutku ya? Kalau tadi kan kata Mas Aji ya, ada Surabaya itu panas. Sama kayak Tangerang. Kalau saya di Tangerang tuh karena awalnya bosen kan. Lihat kanan tuh kayak nggak ada wisatanya loh. Misalnya kebanyakan gedung-gedung doang. Karena sana kan udah termasuk kawasan industri kan ya. Saya lihat kanan gedung, saya lihat kiri pabrik. Kalau saya lihat kiri kanan pabrik gedung gitu. Ya karena di sana industri mas. Ya industri. Kan tempat wisata. Betul. Nah, berarti kan pendapat Mas Bukli tadi kan memang Jogja ini memang murah dari segi harga makanan, harga masuk wisata, harga UMR-nya. Sorry. Tekan UMR malah. Oh, dinaikkan tolong. Tolong Pak Sultan. Enak kan? Rara. Dikit ya kalau editor gue. Hal yang menarik buat Mas Bukli sendiri itu apa Jogja?
hal yang menarik selain yang ramah, murah, mungkin? Ya balik lagi sih mas ke culture shock yang mungkin kita bahas dari tadi atau dari episode kemarin kan ya sih. Kayak misal contohnya orang-orang di luar sana udah melabeling bahwa Jogja itu sebagai kota pelajar, istimewa, pelajar dan lain-lain. Ya karena itu saya beralih ke Jogja karena emang mau belajar awalnya. Sekolah. Awalnya berarti kalau selanjutnya mau niatnya apa? Saya ya nggak sih kak. Berbisnis kan di sini mungkin ya kurang lah, kurang. Benar. Saya sekolah di sini terus ya mungkin culture shock yang saya dapati di sini ya kayak misal ya berbeda lah dari Malang. Pembelajarannya. Banyak pembelajaran yang bisa diambil. Karena dari suku mana aja bisa bersatu. Iya bisa bersatu. DIY bersatu. Iya. Waduh. Mataram is love. Itu karena kemarin bisa jadi bersatu menjadi padu. Padu meneh. Padu meneh. Ya jangan sampai. Ya sampai. Dan saya sebagai salah satu anggota supporter ya memang sering belakangan setelah bersatu ya memang banyak diskusi ringan. Ya dampaknya pariwisata pun Jogja semakin banyak peminatnya. Jogja aman. Ya, contohnya Surabaya, Solo, Klaten pada ke Jogja. Ya betul. Tidak memandang ya supporter, memandang apa, yang penting Jogja ramah tamah istimewa. Iya setuju banget sih, Jogja itu istimewa banget. Kalau menurut Mas Bukli itu juga yang tentang tata kelola. Ini gimana menurut Mas Bukli? Misal benar kotanya cantik, murah, estetik, tapi tata kelola entah jalanan, entah parkiran itu kan masih, ya saya sebagai ya udah 21 tahun di Jogja ya menganggap ya masih semrawut. Dan banyak juga yang nggak ke-expose. Ya, seperti tempat-tempat yang kurang bagus, ya, terpencil, pelosok, itu kan pasti kumuh atau. Ya, tapi kalau menurut aku sih, oke, in my opinion ini ya. So far so good sih. Malah tuh ya masih banyak daerah-daerah yang emang udah terfokuskan dan emang harus kayak gimana ya, udah bagus pengelolaannya. Terus habis itu juga ada beberapa yang mungkin kurang perhatian. Iya, kurang perhatian dan kayak mungkin karena kita kan lumayan luas ya hitungannya ya, daerah istimewa Yogyakarta ya. Kemungkinan birokrasinya yang kurang. Jadi dari pusat terus ke bawahnya jadi kurang gitu. Tapi menurutku kalau semisal nanyain gimana pendapatku ya so far so good sih. Bagus lah. Karena aku ada di pusat kotanya juga jadi ngerasanya ya oke-oke aja. Ada beberapa jalanan yang bagus. Terus ya gitulah pokoknya. Ya itu salah satunya anak muda. Mas Bukli ini yang tahu tentang bagaimana pariwisatanya, tata caranya, usulan yang bagus untuk anak muda. Ya. Salah lagi. Ya, minum dulu Mas. Dulu. Lanjut nggak apa? Ya, Saya juga mau minum. Banyak hausnya aku. Waduh. Per ngombe antimu Mas. Enggak mas. Ngolem. Iya. Iya. Jogja juga banyak loh minuman asik gitu kan. Terus ini kenapa? Kecepit. Kecepit. Enggak. Saya biasanya sering diem mas. Oh, berarti apa ya? Kalau sakit diem. Oh kalau sakit diem. Sehat ngerepoti. Mungkin itu buat jawaban teman-teman kru untuk mempas briefing Mas Bukli tadi seperti itu. Soalnya Mas Bukli terlihat sehat, pasti ngerepoti. Memang saya banyak readers buat saya sih. Oh, pantesan. Terus terkait wisata, Mas Bukli ini sudah pernah belum berwisata keluar Jogja, misal pantai mana ya? Drini. Itu masih Jogja Mas. Masih Jogja. Masih Jogja, pantai daerah selain Jogja itu mana aja Mas? Pantai Nyelilit. Oh no, iya. Selili kuwi. Nyelilit. Wah, kasar ya mas ini kayak habis. Ada. Kartu merah mas. Ngomong kasar lah ya. Ngomong kasar kartu merah. Langsung beraninya ya. Tadi saya juga nyambi wasit kadang. Oh, mafia wasit ya Mas? Iya. Oh, Itu ada pantai daerah Cilacap. pantai apa? Nyelilit. Oh pernah mas di daerah Cilacap tuh yang banyak ketek. Ketek. Oh ada ketek. Ada Ketek. Yang aku. Apa ya itu namanya? Tawang Mangu. Bukan.
Iya itu Cilacap kalau nggak salah. Bukan. Oh Teluk Penyu. Cilandak. Cilegon. Sebelah Cilik. Cilandak dari situ. Iya. Belum pernah lah. Pernah? Di daerah timur itu Cilegon. Kok Cilegon? Bukan. Daerah mana ya? Itu loh Sadranan. Kok Sadranan? Selandaan. Nah, Serandaan. Ya, kalau dari situ sih. Cilacap. Cilacap itu ya itulah. Ya, ya iya sih. Ya menurutku. Ya karena saya orang Jogja jadi nggak tahu pantai-pantai mana. Cuman tahunya dari YouTube. Kalau saya di luar Jogja balik lagi ke pantai Bali. Oh, Bali. Oh, lebih ke high class ya. Ya, Bali. Kalau saya ke Bali juga nggak high class mas, ngepang. Oh, Ngepang. Naik apa pas Naik sana? Naik truk, bonceng-bonceng gitu kemana. oh pernah aja. ngepang juga? Pernah mas saya, karena hidup di Jogja tuh mas. Oh, Bentar mas sorry saya potong. Mas Pang ini mandi nggak ya tadi pas mau kesini? Saya pang bersih mas. Oh, Pang mandi bersih. berarti. Pang tuh nggak harus nggak mandi mas. Nah, oh tapi- gitu. Yang penting nekat. Oh, Nekat. apa persepsi orang-orang awam, orang-orang betul. tua, kolot ibaratnya. Itu melihat orang pang itu kotor. Ya, kotor. kotor. Ratus berarti. Enggak produktif, lecek, liket, mambu amis, ngono kuwi, Mas. Kalau pandangannya Mas Bukle sendiri apa? Bukle. Apa? Soalnya gini ya mas ya, pang tuh nggak selalu kotor itu. Ya emang kelihatannya aja emang dari tampilannya aja. Tapi mereka mandi kok. Oh, mandi. Tapi seminggu sekali. Ya enggak gitu sih, enggak gitu sih. Terus juga tanggapan biasanya pang kan pada tato kan. Ya. Saya juga tato di sini. Tapi pakai spidol mas. Oleh Taman. ganteng. Oleh ganteng. Oh, buruh tani ya? Ya, buruh tani. Mahasiswa miskin kota. Mas mahasiswa tadian mana? Mas mahasiswa pergerakan. Mantan pergerakan. Iya, saya juga sering bergerak juga. Oke. Berarti kan ya, pang itu enggak selalu negatif. Enggak selalu negatif, tapi mereka yang menurutku yang positif lah, mereka bisa diajak positif, tapi juga mungkin negatifnya ada. Di setiap kehidupan kan pasti ada jelek dan buruknya kan mas. Nah dan menurutku pang itu tuh yang bisa dinilai positifnya adalah kebersamaan mereka. Oh, Kayak gitu. solidaritas. Solidaritas. Tapi sesama Pang. enggak mandi seminggu. Iya. kalau sesama enggak mandi itu kan bisa Ya. selek kan masuk selek. Oh, beda pendapat. Perengus. Terus teman-teman Iya. emosi. Ya. Mas, ngoten. Oke, ada pertanyaan Mas Haji. Karena ini tinggal 2 menit lagi. 2 menit ya, nggak kerasa ya. Asik banget ya di sini. Ya, karena ya kita kan ngobrol asik kan. Banyak apa narasumber yang datang ke sini ngobrol asik, terus kasih motivasi ke pemirsa-pemirsa. Nah itu motivasi dari Mas Bukle ini apa? Atau kata-kata moto hidup atau mungkin lirik lagu yang jadikan moto hidup? Motivasi ya buat saya. Ya. Yang penting Mandi. ya yang penting mandi pertama. Yang penting mandi, terus habis itu buat yang mau berwisata ke Jogja, Oke. di planning dulu lah, karena suatu hal tuh tanpa adanya planning bakal bubrah gitu. Betul. Pokoknya selamat dan sukses aja. Wah, kita sebut lagi ya teman-teman. Dan uang itu pasti harus ada. Iya, uang harus ada. Walaupun di Jogja murah, tapi yang penting cepat out duit. Nah. Oke. Ngepang pun kalau pergi ke wisata kan harus punya uang. Ngamen dulu. Ngamen mereka. Ya gitu. Itu juga menjadi usaha dana mereka mungkin ya. Iya. Betul. Itu mungkin dua patah kata dari Mas Bukle, Mas Bingkong atau Mas Andri Febrian ini pada tema kita hari ini tentang wisata, dan cukup lebar juga penjabaran tentang wisata di Jogja ini, Sangat mulai bagus. dari banyak wisatanya, tentang orang-orangnya, murahnya, dan mungkin tata kelolanya. Ya namanya opini tiap orang kan beda-beda. Kalau Mas Bukle menanggapi ya memang seperti Ya. itu. Kalau kalian mau beropini sendiri juga nggak apa-apa. Sekali. Eh, Banyak juga narasumber kemarin yang bagus menceritakan pengalamannya, menceritakan motivasi. Ada yang dunia malam, dunia sempit, Dunia lain. dunia lain. Terus ada yang menjadi apa tadi tuh? apa? Itu apa tadi? Tukang parkir apa? Oh, tukang parkir. Pengalamannya banyak, motivasi ya, Ya. banyak lah.
banyak lah. ilmu-ilmu yang didapat di acara talk show ngobar tahu ini ya. Kok jadi edan Mas? Lengse ya? Stres dengan. Oh emang gitu ya Mas? Kadang gitu, Kayaknya efek kita ngelim. sebenarnya agak stres ya, jadi langsung kita tutup saja. Terima kasih sudah menyaksikan Talk Show Ngobar Tahu. Talk Show Ngobar Tahu. Ngobar Tahu.